Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Alvin Khuludin, NIM 160611100043, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada masa pandemi ini, pembelajaran tidak bisa dilakukan seperti pada biasanya. Pemerintah mengeluarkan aturan bahwa sistem pembelajaran harus dilakukan secara daring. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dalam pembelajaran daring, orang tua maupun wali murid harus ikut berpartisipasi dalam hal pengondisian maupun material demi terselenggaranya pembelajaran melalui daring. Baik, untuk teman-teman dan rekan-rekan semua, di sini saya akan menjelaskan dalam penggunaan media, yaitu produk dari Google. Yang pertama yaitu Google Classroom. Google Classroom ini digunakan untuk pembelajaran secara daring. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran baik memberikan tugas ataupun materi melalui aplikasi ini. Langkah pertama yaitu kita membuka Play Store. Di Play Store ini kita klik pencarian yaitu Google Classroom. Kita klik pencarian. Setelah kita menemukan, maka di sini ada Google Class. Kita install dulu. Berhubung saya sudah punya, maka di sini saya tinggal membuka yaitu Google Classroom. Dalam Google Classroom ini kita bisa memberikan tugas maupun materi. Langkah pertama yaitu klik tombol plus yang ada di pojok bawah. Dalam ini ada dua opsi, yaitu buat kelas dan gabung kelas. Kita mengklik untuk buat kelas. Nah, di sini ada nama kelas. Nama kelas kita, misal kita kelas 3. Bagian ini bisa kita isi sesuai dengan apa yang kita ajarkan ya. Bagian olahraga. Nah, ruangan kita yaitu ruangan kelas kita kelas 3A. Mata pelajarannya olahraga. Setelah kita sudah mengisi 4 kolom ini, kita klik tombol buat. Sabar ya, soalnya ini berpengaruh ke sinyal, jadi loadingnya agak lama. Nah, sudah muncul. Di sini ada tiga opsi, ada forum, tugas kelas, dan anggota. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita harus menambahkan dulu anggota. Anggota di sini pengajarnya kan kita sendiri. Nah, di bawah ini ada siswa, yaitu kita menambahkan siswa kita yang ada di kelas. Kita bisa melakukan pencarian nama siswa atau kita bisa melakukan link undangan kelas. Kalau kita link undangan kelas, kita bisa bagikan. Kita bisa memilih WA atau apapun untuk membagikan ke WA yang akan kita tuju. Setelah itu di forum di sini pada tulisan bagikan dengan kelas, kita mengetik apa yang akan kita bagikan ke kelas. Misalnya kita akan mengajar tentang materi senam ya maksud saya. Setelah kita klik di sini, kita misal menjelaskan tentang materi apapun, kita ketik di sini. Setelah selesai kita kirim. Nah, setelah kita kirim, di sini ada tambahkan komentar kelas di sini. Yang menambahkan komentar yaitu siswa-siswa apabila para siswa tidak paham ataupun ada yang kurang jelas. Nah, setelah selesai pembelajaran, kita bisa memberikan tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini ada tombol plus yang ada di pojok bawah, kita klik. Nah, dalam tombol plus ini kita mengklik opsi tugas.
Dalam tugas tersebut judul tugasnya misalnya kita disuruh untuk mengerjakan LKS. Oh, maksud saya judulnya tentang senam. Deskripsinya pilihan ganda, soalnya berupa pilihan ganda. Untuk tenggat ini kita isi deadline yang harus dikumpulkan siswa. Misal tanggal 16 Oktober kita klik OK. Waktu opsionalnya itu kita isi jam dimana jam terakhir pengumpulan tugas, misal jam 00.00. Kita klik OK. Setelah itu jangan lupa klik segitiga yang miring ini untuk membagikan. Nah, di sini sudah ada tulisannya senam di posting. Kita bisa mengklik. Nanti di sini akan ada pengumpulan tugas dari siswa maksimal pada jam dan waktu sudah kita tentukan. Untuk poinnya ini yaitu jika siswa mengerjakan semua maka akan mendapat 100. Jika tidak mengerjakan atau ada yang salah maka nilainya akan berkurang. Simpan. Baik, itu adalah penjelasan saya tentang cara penggunaan untuk Google Classroom. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tutorial cara penggunaan aplikasi untuk pembelajaran daring. Ini juga salah satu produk dari Google, yaitu Google Meet. Google Meet ini salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran dengan sistem video call. Artinya, antara siswa dan guru bisa melakukan pembelajaran dengan bisa melihat kondisi yang sedang kita lakukan selama proses pembelajaran tersebut. Langsung saja. Untuk langkah pertama yaitu kita klik di Play Store. Dalam Play Store ini kita langsung mengklik Google Meet. Ketika sudah mengklik, kita pencarian. Nah, berhubung saya di sini sudah memiliki Google Meet, jadi saya tinggal membuka. Jika belum memiliki, kita butuh menginstal dulu dan mengikuti arahan dari aplikasi ini. Baik, langsung saya buka saja. Nah, setelah saya buka ada dua opsi, yaitu rapat baru atau gabung pakai kode. Rapat baru ini artinya kita yang akan melakukan rapat karena kita sebagai guru, berarti kita akan mulai pembelajaran. Untuk gabung pakai kode ini jika kita sebagai siswa kita bisa masukkan kode yang telah diberikan oleh guru kita dan diklik di sini seperti yang telah dicontohkan ini. Baik, langsung saja untuk memulai pembelajaran kita klik rapat baru. Nah, dalam klik ini ada 4 opsi. Yang pertama yaitu dapatkan link rapat untuk dibagikan. Ini kita bisa membagikan link pada siswa. Atau yang kedua, lebih instannya lagi, kita bisa mengklik mulai rapat instan. Untuk itu langsung saja saya klik mulai rapat instan. Nah, sabar ya karena sinyalnya. Untuk rapat instan langsung di sini kan muncul bagikan link rapat ini kepada orang lain yang ingin diajak rapat. Maksudnya di sini kita akan membagikan link ini kepada siswa yang akan kita lakukan pembelajaran pada saat ini juga. Di sini kita bisa klik bagikan undangan. Bagikan undangan ini ada beberapa opsi, kita biasanya melalui WA atau apapun akan muncul di sini. Setelah itu kita bisa melakukan video call di sini. Nanti akan ada siswa yang gabung ke kita, otomatis semua akan terlihat wajah siswa yang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Di aplikasi ini kita bisa lebih mudah untuk menemukan siswa yang mengikuti pelajaran dan tidak. Nah, pada tombol ini yaitu berguna untuk kita menampilkan wajah kita atau tidak. Terus untuk tombol speaker ini kita gunakan untuk mute atau
kita bisa berkomentar langsung. Artinya ketika guru menjelaskan, alangkah baiknya siswa menekan tombol mute. Jadi tidak ada suara berisik apapun. Ketika ingin bertanya ataupun menyanggah, pada waktu yang sudah diberikan oleh guru, kita lepaskan silang ini. Kemudian untuk tombol ini bisa digunakan untuk hal-hal seperti yang telah ditampilkan. Nah, lebih mudah sih ketika menggunakan Google Meet itu, karena kita bisa memantau siswa kita apakah dia mengikuti pembelajaran atau tidak. Nah, setelah selesai pada pembelajaran, kita bisa ngeklik tombol merah yang ada di pojok bawah. Artinya pembelajaran sudah selesai. Nah, di situ. Dari kedua aplikasi ini, antara Google Classroom dan Google Meet, ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kita bisa melakukan pembelajaran dengan mudah. Apalagi ketika menggunakan Google Meet, kita bisa menjelaskan kepada siswa secara detail, dan kita bisa mengetahui siswa mana yang aktif atau tidak aktif, dan bisa mengetahui siswa yang paham atau tidak. Selain itu, adapun kekurangan dari penggunaan aplikasi Google Meet maupun Classroom, yaitu membutuhkan jaringan yang kuat. Jika kita menggunakan paket data, membutuhkan paket data yang besar, otomatis biaya juga besar. Tidak semua siswa di rumahnya itu memiliki WiFi. Jadi untuk menunjang pembelajaran tersebut, siswa harus mencari jaringan WiFi, entah itu di warung ataupun di. Berikut tadi adalah paparan maupun penjelasan dari saya tentang penggunaan Google Classroom dalam proses pembelajaran. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar untuk menjadi yang lebih baik. Dan apabila ada salah kata maupun penampilan gambar yang kurang jelas, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rizky Afan Khairuddin mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.